Saya kemudian ingin ke Mas Umam untuk menanggapi adanya perbedaan data yang dihasilkan melalui Sirekap dengan C1. Ini terjadi di mana-mana sehingga ini menjadi dugaan adanya penggelembungan suara yang khusus diberikan kepada PSI. Apakah Anda melihat ini memang volatilitasnya lazim ketika data progres yang masuk di Sirekap itu sudah mencapai 65%? Begini, kalau misal kita titik pijaknya ke konteks data volatility, maka sebenarnya kita harus berpijak pada konteks margin of error. Hampir menjadi kesepakatan kita, misalnya di teman-teman Persepi, kalau margin of error itu dalam konteks quick count itu no more than 1%. Dan itu sudah menjadi lazim dalam konteks penyelenggaraan quick count di semua lini. Nah, ketika kemudian dikontekstualisasikan dalam situasi PSI saat ini, memang kalau misal kita merujuk pada basis data quick count secara general, itu berkisar di angka 2,2, 2,5, dan kalau misal pada angka yang paling optimal itu di angka 2,8. Kalau misal kemudian kita menggunakan proyeksi angka penambahan basis data, kalau misal dianggap volatile tadi itu, pada angka yang sangat optimis sekalipun sebenarnya belum memungkinkan memang PSI untuk masuk di angka 4% ambang batas parliamentary threshold. Karena di basis data tertinggi misalnya 2,8, kalau misal kita merujuk pada konteks metodologis margin of error 1%, maka besar kemungkinan di angka 3,8. Meskipun kalau misal kita bicara volatility data, itu cukup beragam. Misalnya kita merujuk pada data dari basis elektabilitas PKB. PKB itu di beberapa data itu berada di angka sekitar 10% Kemudian di data KPU bisa menyentuh di angka sekitar 11%. Kemudian PKS juga sama. PKS itu justru turun dari data quick count secara mayoritas di angka sekitar 8%, justru di KPU menjadi angka 7,55% point something. Nah, artinya bahwa ini memang belum selesai betul dan KPU sendiri tampaknya tidak mau mengambil resiko untuk kemudian menuding misalnya apakah ini bagian dari bentuk penggelembungan atau tidak. Tapi kalau misal angka misal sekarang di sekitar 3,1%, kalau dilihat dari konteks margin of error, masih dalam ruang yang bisa dipahami secara metodologis. Yang menjadi concern publik adalah dalam hitungan 2 hari kemarin misalnya, mengapa kemudian di antara partai-partai yang lain yang tampaknya tidak muncul sebuah gelembung atau lonjakan angka yang signifikan, mengapa kemudian itu bisa terjadi di PSI. Sebenarnya kan konteksnya itu. Nah, adapun kemudian agregat angka secara umum, ini dari versi KPU belum final. Nah, sekali lagi kalau misal kemudian mau buka-bukaan lebih clear, saya pikir teman-teman di lembaga survei bisa menjadi sparring partner yang baik. Karena mereka juga basis datanya adalah dari formulir C1, kemudian dari kelompok saksi-saksi ya yang kemudian tersebar di masing-masing TPS. Jadi bisa dilihat di momentum itu yang dijadikan sampel mana. Dari sekian 2.000 sampel TPS itu, kita cek misalnya, apakah dari sekian ribu sampel itu kemudian memang angkanya sama atau tidak. Kalau misal kemudian ternyata ada perbedaan angka yang signifikan, maka proses investigasi tentu menjadi penting untuk menjawab semua kekhawatiran, tudingan, supaya tetap marwah demokrasi juga terjaga. Investigasi ini harusnya dilakukan siapa, Mas Umam? Kalau misal dalam konteks ini tentu Bawaslu, karena tupoksinya adalah tupoksi Bawaslu. Segala bentuk pelanggaran kepemiluan dan sebagainya tentu Bawaslu. Meskipun juga dalam konteks ini, ada yang mau datang tuh, meskipun juga dalam konteks ini tentu masyarakat sipil memiliki otoritas untuk mempertanyakan itu, termasuk juga para aktor demokrasi, sesama pemain demokrasi ya dalam konteks ini kepemiluan, partai-partai yang lain. Karena kalau misal kemudian misalnya ini konteksnya PSI dianggap mengalami kenaikan eskalatif misalnya gitu, di saat yang sama misalnya kemarin ada yang betul-betul deg-degan, salah satunya adalah P3. Karena P3 itu kalau misal di basis data 60% itu 4,2%, dan itu hanya selisih 0,2%. 0,2% Mbak, itu kalau misal ada orang usil katakanlah, hanya bermain di satu dapil yang potensial dia dapat
diutik-utik itu bisa hilang. Dan hilangnya ini hilang zero sum game ya. Karena dalam satu gerbong besar parliamentary threshold itu kemudian menjadi sebuah kekuatan yang bisa hilang sekaligus. Meskipun juga kemudian spekulasi-spekulasi ini berkembang. Termasuk juga ide-ide misalnya ya udah nggak apa-apa, tiba-tiba kemudian ada putusan dari Mahkamah Konstitusi parliamentary threshold dihapuskan, sehingga kemudian muncul nanti tetapi kemudian diikuti juga ide-ide misalnya ya udah nggak apa-apa, tapi kemudian kita mulai saja misalnya dibuka dengan konteks penggabungan sebuah fraksi berbasis pada kekuatan angka yang meskipun nggak sampai 4% dalam konteks menjaga kedaulatan rakyat. Ini debatable, tetapi juga menjadi pertanyaan publik. Ini kenapa kemudian dinamika ini muncul begitu saja, bagian dari narasi yang barangkali tadi ada orkestrasi ya, dugaan-dugaan itu yang kemudian terus berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.